Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 1015. Beri aku sesuatu yang hangat. Ye Guan hendak berbicara ketika tiba-tiba dia terkejut karena dia menemukan ada sesuatu yang terbakar di belakang Fu Wu. Itu buku yang buruk. Miliaran kata-kata jahat merusak tubuh dan jiwanya. Ye Guan buru-buru mengeluarkan pedang King Xuan dan menusukkannya ke tubuh Fu Wu. Ketika buku jahat dan miliaran kata-kata jahat menyentuh pedang King Xuan, dia terkejut dan melarikan diri dari tubuh Fu Wu. Tapi sudah terlambat, jiwa menghilang dengan cepat. Yang terpenting Fu Wu sendiri memiliki keinginan untuk mati, sehingga ia tidak menekan darah jahat dan pikiran jahat. Ye Guan berkata dengan suara gemetar, "Senior Fu." Fu Wu melihat lebih dalam untuk terakhir kalinya ke arah alam ilahi Tianxing, dan pemandangan dari masa lalu melintas di benaknya seperti kilat. Saat dia melihat, senyuman muncul di wajahnya, tetapi secara bertahap, dua garis air mata perlahan mengalir dari matanya. Segera, tubuh dan jiwanya benar-benar lenyap, dan sebuah inti perlahan jatuh. Ye Guan buru-buru mengambil inti buah dan melihatnya, dia tertegun. Bukan karena pedang King Xuan tidak berguna, tapi Fu senior di depannya tidak ingin hidup lagi. Melihat inti di depannya, Ye Guan merasa sangat rumit. Saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ye Guan berbalik dan melihat orang yang datang tidak lain adalah Jing Chu dan Yin Yan. Ketika dia melihat Ye Guan, dia bergegas menghampirinya begitu dia memikirkannya, lalu memeluknya erat. Ye Guan memeluk Yin Yan dengan lembut dan berkata dengan hangat, "Tidak apa-apa." Yin Yan menatap inti buah di tangan Ye Guan dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak Fu." Ye Guan tampak rumit dan mendesah pelan. Selain itu, Jing Chu sedikit mengernyit, tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Aliansi jahat dan alam semesta tanpa batas tidak akan pernah menyerah." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke samping Jing Chu. Sekarang orang paling berkuasa di peradaban Tianxing adalah CEO Jing Chu. Setelah Jing Chu terdiam beberapa saat, dia menatap Ye Guan dan Yin Yan, "Kalian ikut aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye melirik inti di tangannya, menyimpannya, lalu menarik Yin Yan untuk mengikutinya. Jing Chu membawa Ye Guan dan Yin Yan ke batu leluhur reinkarnasi dan pohon suci kehidupan. Dia berbalik dan memandang Yin Yan, ambil batu leluhur dan pohon suci. Dia tercengang memikirkan hal itu. Ye Guan juga tercengang. Jing Chu hanya melihat ke arah Yin Yan. Dia sangat serius. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Sungguh, sekarang CEO Jing Chu sendiri tidak dapat menghentikan aliansi jahat dan alam semesta tanpa batas. Jika batu leluhur dan pohon kehidupan ilahi dirampas, maka masih ada harapan bagi peradaban Tianxing. Ye Guan memandang Jing Chu, "Bagaimana denganmu?" Jing Chu tidak berbicara, tetapi menoleh untuk melihat ke ujung langit, di mana terdapat buah-buah peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya. Ye Guan sudah mengerti maksudnya, dia sangat ingin berjuang sampai akhir. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Nona Jing Chu, saya punya ide, apakah Anda ingin mendengarnya?" Jing Chu memandang Ye Guan dan mengangguk. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak masuk akal bagimu untuk memimpin mereka berperang sampai mati sekarang. Dalam hal ini, lebih baik pertahankan kekuatanmu untuk masa depan." Jing Chu tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, "Saya bisa memasukkan semua hasil peradaban Tianxing ke dalam menara kecil." Yin Yan melirik Ye Guan. Matanya penuh emosi.
Jingchu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam pada Ye Guan. Terima kasih. Ye Guan Dao, saya punya permintaan kecil, Jingchu berkata. Oke. Saat ini, Ye Guan akan menyetujui permintaan apapun yang dia buat. Ye Guan Dao, saya ingin akta nikah. Jingchu melihatnya sekilas, lalu mengangguk, ya. Dan Ye Guan berkata lagi, bukan aku dan Yinian. Jingchu sedikit terkejut, tapi segera mengerti dan tanpa ragu-ragu, dia segera mengangguk, ya. Ye Dian mengangguk, lalu merentangkan telapak tangannya, dan menara kecil itu tiba-tiba naik ke langit. Dalam sekejap, menara kecil itu langsung meletus dengan puluhan ribu cahaya emas, menutupi semua buah peradaban Tianxing di sekitarnya, dan kemudian mereka pun meledak. Semua diterima di menara kecil. Batu leluhur samsara tiba-tiba berkata, masih ada aku dan ini aku. Selama periode waktu ini, di luar sangat berbahaya. Ye Guan meminta menara kecil untuk menerima batu leluhur samsara dan pohon kehidupan ilahi ke dalam menara kecil. Begitu dia memasuki menara kecil, batu leluhur samsara terkejut, sial, itu luar biasa. Xiaota, Jingchu memandang Ye Guan, yang berkata dengan suara yang dalam, kalian juga masuk ke menara kecil. Jingchu sedikit mengangguk. Oke. Setelah Jingchu dan Yinian memasuki menara kecil, Ye Guan mengeluarkan pedang Qingxuan dan mengaktifkan pedang Qingxuan. Kembali ke Dazu, ada energi pedang yang ditinggalkan bibiku di sana. Hanya dengan kembali ke sana aku bisa merasa lebih aman. Secara alami, dia tidak akan bertarung sampai mati dengan aliansi jahat dan alam semesta tak terbatas sekarang. Tidak mungkin untuk bertarung, mari kita kembangkan beberapa hal yang tidak senonoh terlebih dahulu. Begitu dia memasuki perjalanan waktu, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Waktu dan ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras, dan dalam sekejap, dia memasuki ruang dan waktu yang aneh. Dunia yang buruk, Dewa Dharma jahat. Wajah Ye Guan menjadi gelap, dan dia menebas tajam dengan pedang di kedua tangannya. Tertawa, waktu dan ruang dari dunia jahat ini telah dicabik-cabik olehnya. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan yang layu muncul dari ruang dan waktu di depannya. Wajah Ye Guan sedikit berubah, dan dia menebas dengan pedang di kedua tangannya. Bang, sepotong cahaya pedang hancur. Dan Ye Guan langsung terbang. Saat dia berhenti, dia muncul di langit berbintang yang tidak diketahui. Ribuan kaki di depannya, seorang wanita berjalan perlahan. Itu adalah Dewa Dharma yang jahat. Di samping Dewa jahat, ada Wu Yi, 3 Raja Suci, bayangan misterius, dan Si Zong. Dewa Dharma jahat melirik pedang Qingxuan di tangan Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Beberapa orang kuat di lapangan melihat pedang Qingxuan di tangan Ye Guan, dan mereka semua sedikit terkejut, dan tentu saja mereka mendambakannya. Wu Yi tidak tertarik pada pedang Qingxuan. Dia menatap Ye Guan dan mencibir, melarikan diri, di mana kamu ingin melarikan diri? Ye Guan memandang Wu Yi dan berkata, tantangan tunggal. Wu Yi terkekeh, aku akan menghajarmu. Apa yang kamu inginkan? Ye Guan menatap Wu Yi dengan ringan dan berkata, zasan kecil. Mata Wu Yi langsung berubah dingin. Dewa Dharma, bunuh dia. Dewa Dharma jahat menoleh untuk melihat Wu Yi dan mengerutkan kening. Apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Saya bawahanmu. Wu Yi, pada saat ini, bayangan itu tiba-tiba berkata, segala sesuatu tentang peradaban Tianxing ada di menaranya, jangan buang waktu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Ledakan, galaksi mendidih. Di kejauhan,
Ye Guan menyipitkan matanya sedikit dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, Jing Chu tiba-tiba muncul di depannya dan dia meninju. Bang! Hantu itu langsung terguncang hingga ribuan kaki. Melihat Jing Chu, ekspresi beberapa raja suci di lapangan menjadi serius. Kekuatan CEO Jing Chu di depannya tidak lebih lemah dari Nafuhu. Saat Jing Chu hendak mengambil tindakan lagi, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ayo pergi, kami telah menyinggung perasaannya." Dengan mengatakan itu, dia langsung meraih lengan Jing Chu, dan kemudian menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan perjalanan paksa melalui ruang dan waktu. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan dengan orang-orang di luar. Mereka harus memancing orang-orang ini ke Dazu. Namun, begitu dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, ekspresinya berubah karena kata-kata berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya. Kata yang buruk, Jing Chu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, perlahan mengulurkan tangan kanannya, lalu mengepalkannya erat-erat. Ledakan, seni bela diri yang menakutkan tiba-tiba akan keluar dari tubuhnya, dan seni bela diri yang kuat akan memaksa kata-kata jahat itu kembali. Klik, pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah tidak jauh, dan kemudian, sebuah tangan yang layu mencakar. Ye Guan gemetar dan langsung menyerang dengan pedangnya. Bang! Ye Guan terlempar, tapi saat berikutnya, sebuah tangan meraihnya dengan kuat, itu adalah Jing Chu. Tangan yang layu langsung dipotong oleh pedang Ye Guan dan menjadi tidak nyata. Setelah Ye Guan berhenti, dia merasakan mati rasa di lengannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung pandangannya, Dewa Dharma jahat dan yang lainnya perlahan berjalan keluar. Di sekelilingnya, ruang dan waktu bergetar, dan kemudian darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Darah buruk, darah jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju Ye Guan dan Jing Chu bersama dengan kata-kata jahat di sekitar mereka. Jing Chu menyipitkan matanya sedikit dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengiriminya pesan misterius. "Nona Jing Chu, tolong jangan mengambil tindakan. Tolong bantu saya nanti." Jing Chu tertegun, sedikit bingung, dan hendak bertanya, tetapi dalam sekejap, kata-kata buruk dan darah buruk yang tak terhitung jumlahnya datang kepada mereka. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat, dan darah gila melonjak di tubuhnya, dan keluar. Ledakan, kekuatan darah yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Karena Jing Chu memiliki kemauan seni bela diri untuk melindungi tubuhnya, kata-kata jahat dan darah itu tidak bisa mendekatinya, jadi mereka bergegas menuju Ye Guan satu demi satu. Tapi Ye Guan tidak membela diri sama sekali. Dia hanya menolak untuk datang, dan darah jahat dan kata-kata jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Ye Guan seperti orang gila. Melihat pemandangan ini, Dewa Dharma jahat dan orang kuat lainnya tidak jauh dari situ semuanya tercengang. Apa ini? Ye Guan sebenarnya bertaruh bahwa darah jahat dan kata-kata jahat ini bukan tandingan darah iblis gila. Dan kepercayaan dirinya adalah kakek. Namun, Ye Guan tidak berani meremehkan kata-kata dan darah jahat ini. Jadi kali ini dia menjadi benar-benar gila. Ketika darah jahat dan kata-kata jahat yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Ye Guan, mereka segera ingin memakan tubuh dan jiwa Ye Guan. Tetapi mereka ngeri saat mengetahui bahwa garis keturunan gila Ye Guan benar-benar melahap mereka. Apa-apaan? Kata-kata buruk dan darah buruk itu membuatku bingung. Selama bertahun-tahun, hanya mereka yang melahap yang lain, dan sekarang seseorang benar-benar datang untuk melahap mereka. Tentu saja, mereka tidak akan duduk diam dan menunggu kematian.
jadi mereka langsung mulai bertarung dengan garis keturunan gila. Sifat buruk apa yang dimiliki garis keturunan gila itu? Saya marah saat itu, menjadi gila dan melahap kata-kata dan darah buruk itu. Setelah Ye Guan menjadi benar-benar gila, garis keturunan gilanya menjadi sangat menakutkan, secara langsung dengan paksa menekan kata-kata jahat dan darah jahat itu, dan kemudian melahapnya. Dalam sekejap, garis keturunan gila Ye Guan melonjak seperti letusan gunung berapi. Melihat pemandangan ini, wajah Dewa Dharma jahat dan orang kuat lainnya tidak jauh dari situ menjadi gelap. Wu Yi menoleh untuk melihat Dewa Dharma jahat dan berkata dengan marah, "Apakah kamu di sini untuk membawa kehangatannya? Kamu." Dewa Dharma jahat berbalik dan menamparnya, patah. Wu Yi tertangkap basah dan ditampar. Dewa Dharma jahat menatap dingin ke arah Wu Yi yang ditampar. "Dasar bodoh, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini?" Bab 1016, Orang-orang yang kembali beradab. Orang-orang kuat peradaban Wujian di lapangan semuanya sedikit bingung, karena mereka tidak menyangka Dewa Dharma yang jahat akan tiba-tiba mengambil tindakan. Setelah tertegun, wajah orang-orang kuat dari peradaban infernal berubah suram. Dewa sihir jahat ini tidak hanya menamparkan wajah Wu Yi, tetapi juga wajah peradaban Wujian. Meskipun mereka tidak menyukai beberapa tindakan Wu Yi, mereka tentu saja tidak bisa duduk diam saat ini. Hantu itu tiba-tiba berkata, "Dewa jahat Dharma, apa maksudmu melakukan ini?" Dewa jahat dari kejahatan menatap hantu itu dengan dingin. "Bazizun, aliansi jahat kami dan alam semesta tak terbatas. Anda berada dalam hubungan aliansi, bukan hubungan atasan-bawahan. Bukan giliran Anda untuk mendikte bagaimana saya berperilaku. Anda mengerti?" Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wu Yi di kejauhan, tanpa ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya. "Jika kamu berani menudingku lagi, aku akan memakanmu hidup-hidup." Wu Yi sangat marah dan hendak kabur, tapi dihentikan oleh Ba Zizun di sampingnya. Ba Zizun berkata, "Nona Yi, Anda harus menghormati yang kuat." Wajah Wu Yi terlihat sangat jelek, tapi dia tidak berani marah. Ba Zizun mengabaikannya dan memandang Dewa Dharma yang jahat. "Dewa Dharma, prioritas utama kita adalah menyingkirkan Ye Guan ini. Bagaimana menurutmu?" Dewa Dharma jahat mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, aura Ye Guan telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Wajahnya terlihat sangat jelek, karena dia menemukan bahwa kata-kata buruk dan darah buruknya tidak seburuk garis keturunan khusus Ye Guan, tetapi semuanya ditelan dan diserap. Dia sedikit terkejut. "Tahukah Anda, kata-kata buruk dan darah buruknya mengandung kejahatan terburuk di dunia. Tapi garis keturunan ini tidak takut sama sekali dan menyerap semuanya. Apakah garis keturunan ini lebih buruk daripada kata-kata buruk dan darah buruk saya sendiri?" Dewa Dharma jahat hanya menganggapnya agak tidak masuk akal. Jingju menatap Ye Guan dengan sedikit keterkejutan dan keterkejutan di matanya yang indah. Ba Zizun tiba-tiba berkata, "Kita harus menghentikannya." Pada saat ini, garis keturunan gila Ye Guan sudah agak kuat secara tidak normal. Dewa Dharma jahat menarik kembali pikirannya. Dia membuka telapak tangannya, dan tongkat kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menepuk Ye Guan di kejauhan. Dan dalam sekejap, guntur kesusahan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari langit dan bumi akhirnya bergegas menuju Ye Guan di kejauhan seperti air pasang. Melihat pemandangan ini, Jingju segera berjalan keluar. Dia perlahan mengangkat tangannya, lalu mengepalkannya erat-erat, dan seni bela diri akan menyapu seperti guntur, menghalangi semua guntur kesengsaraan di dunia.
Dewa Dao Dharma jahat menoleh dan menatap ke arah Basuprim. Basuprim mengerti, dan segera tubuhnya bergetar, dan seperti sambaran petir, dia langsung menuju ke Jingchu di kejauhan. Wajah Jingchu tanpa ekspresi, dan dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan kekuatan yang menakutkan menghalangi Supreme Naba di tempatnya. Tapi saat ini, ketiga Raja Suci tiba-tiba bergegas menuju Ye Guan. Melihat pemandangan ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Jingchu, dia tiba-tiba berteriak dengan marah, mengepalkan tangan kanannya, bergegas ke depan, meninju, dan pukulan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti bendungan keluar dari tinjunya. Ketiga Raja Suci langsung terlempar oleh pukulannya, dan guntur kesengsaraan dan Naba Supreme yang tak terhitung jumlahnya juga terlempar ke belakang oleh pukulan mengerikan ini. Pada saat ini, Jingchu tiba-tiba menggerakkan kaki kanannya ke samping dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, semacam domain langsung menyelimuti dirinya dan Ye Guan. Domain seni bela diri, Jingchu memandang Dewa Dharma yang kuat dan orang kuat lainnya di kejauhan. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan mengepalkan kedua tangannya dan menghantamkannya ke depan wajahnya. Ledakan, seni bela diri yang menakutkan akan tersapu, langsung memaksa Dewa Dharma jahat dan orang kuat lainnya mundur ribuan kaki jauhnya. Setelah Dewa Dharma jahat dan orang kuat lainnya berhenti, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Kekuatan CEO peradaban Tianxing saat ini juga keterlaluan. Bazizun tiba-tiba berkata, kita tidak bisa membiarkan Ye Guan terus melahapnya. Dewa Dharma jahat memandang Ye Guan. Saat ini, Ye Guan telah berubah menjadi manusia berdarah. Tidak hanya itu, pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi tubuhnya, sebuah pemikiran jahat. Terlebih lagi, bidang bintang di sekitarnya mulai memerah sedikit demi sedikit. Ini tidak normal, mata Dewa Dharma jahat tiba-tiba tertutup perlahan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkannya lebih lama lagi. Jika tidak, akan lebih sulit untuk membunuh Ye Guan ketika kekuatannya juga meningkat. Dewa Dharma jahat tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan ada segel gelap di tangannya. Di atas segel itu ada monster ganas, dengan cakar terentang, mata terbuka lebar, dan kepalanya terangkat ke langit, seolah-olah ia ingin menelan langit dan menghancurkan bumi. Ada 9 naga hitam yang mengelilingi segel hitam itu. Naga hitam itu hidup, seperti makhluk hidup. Dewa sihir jahat tiba-tiba melafalkan mantra kuno dalam hati, dan tiba-tiba, 9 naga hitam itu mulai menggeliat. Dalam sekejap, 9 naga hitam itu terbang menjauh dari segelnya, dan kemudian bergegas menuju Jingchu. Dalam sekejap mata mereka sudah sampai di sana. Seluruh alam semesta galaksi langsung hancur oleh nafas mereka. Melihat 9 naga hitam ini, ekspresi para Raja Suci di sampingnya menjadi sangat serius. Karena mereka menemukan bahwa aura masing-masing naga hitam tidak lemah sama sekali bagi mereka. Beberapa Raja Suci saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Saya masih meremehkan Dewa Dharma yang jahat ini. Saat 9 naga hitam itu bergegas ke alam bela diri Jingchu, alam bela diri segera mulai mendidih, dan wajah Jingchu berangsur-angsur menjadi pucat. Jingchu tidak mundur tetapi maju. Dia membuka telapak tangannya, dan nyala api tiba-tiba menyala dari telapak tangannya. Ledakan, sebuah seni bela diri yang menakutkan akan meledak di depannya bersamaan dengan tembakan tinju. Kekuatan yang kuat itu langsung mengguncang 9 naga hitam keluar dari wilayah seni bela dirinya. Pilar api menyapu lapangan. Bang! 9 naga hitam itu dipukul mundur oleh pukulannya lagi. 9 naga hitam mengangkat kepala dan meraung. 9 pada saat ini,
Segel di tangan Dewa Dharma jahat tiba-tiba bergetar hebat, dan monster ganas yang melayang di segel itu tiba-tiba terbang keluar, dan 9 naga itu berubah menjadi 9 cahaya hitam dan menghilang menjadi monster ganas itu secara in vivo. Ledakan, aura monster ganas itu tiba-tiba melonjak dengan liar, dan mulai berubah. Tidak lama kemudian, seekor naga hitam berkepala 9 muncul di tempat kejadian. Jingchu sedikit menyipitkan matanya. Klan naga kuno. Orang-orang kuat dari peradaban infernal di samping juga sedikit terkejut. Mereka juga mengetahui bahwa klan Shenlong kuno juga termasuk dalam peradaban kosmik tingkat kelima. Kemudian, terjadi konflik peradaban dengan peradaban Tianxing dan dikalahkan, dan kemudian seluruh peradaban lenyap. Mereka tidak menyangka naga dari klan naga dewa kuno akan muncul di sini, dan level naga ini tidak rendah. Naga itu menatap Jingchu dengan tatapan garang dan meraung, peradaban Tianxing telah mencapai masanya. Wajah Jingchu tanpa ekspresi. Saat itu, Anda, klan naga ilahi kuno, memiliki tulang punggung ketika mereka berperang melawan peradaban Tianxing kita. Seluruh klan tewas dalam pertempuran tersebut, dan tidak ada yang menyerah. Saya tidak pernah berpikir bahwa sekarang Anda telah menyerah kepada aliansi jahat, dan klan naga ilahi kunomu. Jika nenek moyangku mengetahuinya, aku tidak tahu apakah mereka akan begitu marah padamu hingga mereka hidup kembali. Lancang, naga itu meraung. Peradaban Tianxing sialan, kamu. Dewa Dharma jahat tiba-tiba berkata, berhenti bicara omong kosong dan bunuh dia. Naga hitam itu jelas sedikit takut pada dewa sihir jahat dan tidak berani membantah. Akibat tabrakan ini, seluruh galaksi terbakar dan mati. Di depan naga hitam ini, Jingchu sekecil setitik debu, tapi tidak ada gelombang di matanya. Dia tiba-tiba naik ke langit dan meninju. Tinju yang menyala-nyala menghantam kepala naga hitam itu dengan keras. Naga hitam itu meraung dan terbang mundur. Sisik di kepalanya meledak inci demi inci dan darah berceceran. Namun, Jingchu juga terguncang oleh kekuatannya yang kuat dan mundur dengan keras. Tepat ketika Jingchu mundur, sebuah tangan layu telah meraih Ye Guan di kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah Jingchu tiba-tiba berubah drastis saat dia terlempar dari kejauhan. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah, "Daomi!" Saat suara itu jatuh, dia sudah meninju. Dengan pukulan ini, kekuatan hukum besar langit dan bumi segera membusuk, dan langit dan bumi merosot. Supreme Naba langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya menjadi seperti gumpalan asap biru. Semua Saint King merasa terkejut. Dewa Dharma jahat memandang ke arah Napa tertinggi dengan dingin. Tubuh asli belum datang. Apakah menurutmu kamu bisa melawannya hanya dengan proyeksi? Apakah itu Fu sebelumnya atau Jingchu sekarang? Dapat dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi puncak dari peradaban tingkat kelima. Orang kuat di tingkat ini hampir tak terkalahkan di alam yang sama sampai sekarang. Ayolah, ini membuatnya kesal. Bazizun, yang menjadi sangat ilusi, berkata dengan suara yang dalam, segera. Dewa Dharma jahat melirik Jingchu yang tidak jauh darinya dan menggelengkan kepalanya. Jika buku jahatku ada di sana, aku mungkin bisa menjebaknya, tapi... Buku jahatnya baru saja dirobek oleh pedang Ye Guan, dan belum pulih, tentu saja. Yang paling penting adalah kata-kata jahat dan darah jahat itu telah ditelan oleh Ye Guan. Bazizun tiba-tiba berkata, sejauh yang saya tahu, Dewa Dharma memiliki benda ketuhanan dari peradaban legendaris yang kembali. Mengapa tidak menggunakannya? Mendengar perkataan Bazizun, para raja suci semua terkejut dan memandang Dewa Dharma jahat. Apakah wanita ini masih menyembunyikan kekuatannya?
Dewa Dharma jahat menoleh untuk melihat ke arah Ba Zizun. Sejauh yang saya tahu, klan penyihir agung peradaban Wujian Anda memiliki 3 pemimpin tertinggi ditambah 2 pemimpin klan dan pendeta penyihir. Mengapa Anda tidak mengirim mereka? Ba Zizun tidak menjawab. Faktanya, meskipun aliansi jahat dan peradaban infernal telah bergabung, kedua kekuatan tahu bahwa ini hanya sementara. Setelah peradaban Tianxing terselesaikan, kedua kekuatan pasti akan bertempur lagi. Ba Zizun tiba-tiba tertawa. Dewa Dharma, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa perselisihan sipil kita saat ini hanya akan menguntungkan peradaban Tianxing dan Ye Guan. Dewa Dharma jahat berkata dengan tenang, jika Anda menahan CEO Jingchu, saya bisa membunuh Ye Guan. Wu Yi segera berhenti. Ye Guan ini sangat lemah. Mengapa kita harus menahan yang kuat sementara kamu membunuh yang lemah? Dewa Dharma jahat melirik Wu Yi, yang tiba-tiba merasa sedikit waspada. Dewa Dharma jahat mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan menahan CEO Jingchu, dan kalian bisa membunuh Ye Guan. Setelah mengatakan itu, dia takut peradaban Wujian akan menyesalinya. Jadi dia bergegas menuju CEO Jingchu. Bersambung.